Faslon mujibul ghusli, yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi, janabatun bi khuruji manihi, yaitu karena dia punya hadas besar, yaitu keluarnya mani, sebab keluarnya mani, au dukhuli hasafatin au qadriha farjan, atau masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, wa haidun, dan haid, setelah selesai haid itu mandi, wa nifasun, dan nifas, setelah melahirkan namanya nifas, luka setelah melahirkan namanya nifas. Anahu wiladatain, dan misalnya seperti melahirkan, wa mautun, dan mati, orang mati juga wajib mandi, dimandikan. Wa syurutuhu, sedangkan syaratnya mandi, ma'un mutlakun, yang pertama pakai air mutlak, suci dan mensucikan. Wa adamu hailin, dan tidak ada penghalang antara air dengan kulit yang dimandikan itu. Wala mughayyirin lil ma'i, dan tidak ada yang menyebabkan air itu berubah, alal ngudwi, atas anggota badan, kawasakhin tahta dhufrin, seperti misalnya kotoran di bawah kuku, makanya kuku itu harus dipotong, atau enggak dipotong yang dibersihkan. Maka ja'faronin, dan seperti ja'faron, wasondal, hal-hal yang melekat di tubuh yang bisa menyebabkan air tidak menjangkau kulit. Lipstick, pokoknya jenenge bedak, opor, harus dibersihkan dulu. Wasiderin, seperti apa itu, daun bidara itu yang dipakai untuk apa bidara? Untuk kitek ya. Pokoknya apa saja yang menempel, bukan warna loh, warna masih apa saja yang menempel yang di tubuh, yang menghalangi itu kan menghalangi air. Kawasakhin, seperti misalnya kotoran. Wes iki ya. Wajar yul ma'i alaihi, dan yang kedua syaratnya itu selain yang pertama tadi kan memakai air yang mutlak, tidak ada dan tidak ada penghalang air itu mengenai badan. Yang kedua air itu mengalir, maksudnya dialirkan kalau kurang dari 1 kolah, kurang dari 75 kali 75 kali 75 cm. Nah, di kolam ya tinggal masuk. Wa furuduhu niyatu ada'i fardil ghusli, sedangkan fardunya, caranya, yaitu berniat dalam hati untuk melaksanakan kewajiban mandi, aurah minawi janabatin, atau misalnya berniat menghilangkan hadas besar, wa ta'mimu dhahiril badani, dan yang kedua meratakan apa jenenge bagian luar tubuh, meratakan air dengan di bagian luar tubuh. Atama tahtal qalfati minal akfali bil ma'i, hingga pada lipatan-lipatan dan
dubur, termasuk dubur, makanya dengan air. Makanya kalau mandi besar itu harus apa jenis pakai cebok. Karena ada bagian yang jenis dubur yang harus kena cebok, sambil cebok sebelumnya atau sesudahnya. Jadi caranya cuma niat dan meratakan air ke sekujur tubuh. Farngon dayat jibu yatana kayu yatayak kono ngomo milmai kal yakfihi kal wudu'i wala baduzani bil umumi. Tidak wajib benar-benar yakin mengenai ratanya air ke sekujur tubuh, tapi cukup dengan secara umum keyakinan seperti ketika wudhu itu. Jadi tidak harus benar-benar yakin kalau airnya sudah merata ke sekujur tubuh. Jadi intinya itu kan ini sebagai satu secara ritual, itu bagian dari membersihkan hadas besar. Yang kedua hikmahnya itu kan membersihkan badan. Wa sunanu tasmiyatun. Sedangkan sunatnya itu sebelum mandi membaca bismillah. Kalau di kamar mandi ya bismillah ya di batin. Izalatu qadarin. Dan sunat juga membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh sebelum mandi. Summa wudu kemudian wudu sebelum mandi itu wudu. Ada yang ngajari secara detail itu. Sebelum mandi wudu, nanti tapi membasuh kakinya setelah wudu, setelah mandi. Wudu, nah, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, atau terakhir kan kaki. Nah, sebelum membasuh kaki itu mandi. Nah, nanti tapi ketika mandi tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau melakukan hal-hal yang membatalkan wudu ya enggak apa-apa. Tapi wudunya batal, tapi mandinya kan ya enggak batal loh. Nah, kalau bisa ketika mandi besar itu tidak membatalkan wudu, nanti terakhir setelah selesai itu tinggal membasuh kaki ya. Atau ketika mengguyurkan air pada kaki itu sambil niat wudu, bisa begitu, bisa. Dan juga wudu nanti mandi kan mungkin menyentuh alat kelamin batal ya, nanti wudu lagi ya. Atau wudunya setelah selesai mandi. Bahkan ketika mandi besar selesai, kita sudah selesai, lupa atau ragu tadi sudah wudu atau belum, itu ditetapkan sebagai sudah wudu. Ini mandi besar sudah selesai, terus sudah pakai pakaian, tadi aku wudu apa enggak ya, sebelum, sesudah, atau ketika mandi besar, lupa ya, berarti sudah, itu ditetapkan sebagai sudah wudu. Wudu di situ itu sunat. Tadi itu wudu apa enggak ya ketika mandi tadi? Kayaknya sih wudu, tapi habis keluar kamar mandi sudah kentut. Nah, ya kayak itu sudah batal wudunya. Sunatnya yaitu baca bismillah, membersihkan kotoran yang menempel di tubuh, kemudian wudu, wa takhlilun wa wudunin, dan menggosok sela-sela jari, dan juga menggosok lipatan-lipatan badan, wa mungkin wa ilhatin, dan juga lipatan-lipatan mata, lipatan-lipatan anggota tubuh itu digosok. Wadalkon dan menggosok. Ini
mandinya itu digosok, menggosok ketika mandi itu sunat. Karena mandi besar itu kalau badannya tidak ada kotoran loh, untuk tinggal digebyur aja, udah nggak usah digosok, itu sudah sah. Menurut fikih sunatnya digosok. Kalau malas nggak gosok itu asal digebyur aja udah air. Karena syaratnya tadi kan cuma caranya itu tadi kan cuma meratakan niat dan meratakan air ke sekujur tubuh. Nah, menggosok badan, menggosok tubuh itu sunat saja. Tawajuhun lil qiblah, menghadap qiblat kalau bisa sunat. Watarku istinghanatin fisobin, dan tidak minta tolong ketika mengguyurkan air, maksudnya mandi sendiri, nggak ditolong, nggak dimandiin. Wasyahadatani, dan membaca syahadat sebelumnya. Kalau di kamar mandi ya wasyahadatani ba'dahu, dan membaca kedua kalimat syahadat setelah mandi. Di sini membaca syahadat itu maksudnya itu sekedar membaca syahadat, atau yang dimaksud di sini itu membaca syahadat seperti ketika selesai wudhu itu. Taslison, dan melakukannya guyurannya 3 kali. Wawilaun, dan segera selesai. Karena mandi itu juga tidak harus, mandi besar kan tidak harus segera selesai. Misalnya malam hari, misalnya ada hadas besar, malam hari mau mandi, waduh berat ini ya. Atau mandinya dicicil, misalnya mengguyurkan air di bagian kepala saja, yang tubuh belum. Dan terus besok paginya dilanjutkan, tadi malam kan sudah mengguyurkan air di kepala, sekarang mengguyurkan air di bagian selain kepala, boleh itu. Betul loh. Ya sunatnya itu ya langsung selesai mandi itu, tidak pakai mencicil. Wa makruhatuhu, sedangkan makruhnya atus israfun fil ma'i, fatarku wudu'in wa matmadatin wa wasting syakin. Makruhnya mandi itu adalah berlebih-lebihan menggunakan air. Menggunakan airnya banyak. Dulu itu anak pondokan ada yang naik mandi, naik sekarang jebung ada. Nah itu saking banyak apa omong dia itu memainkan apa jenis gayungnya itu, ciduknya itu, nanti mau jebung apa benar-benar jebung. Aku ya heran kok ada orang mandi bisa seperti itu ya. Aku malah sekarang udah lama nggak dengar kayak gitu, merindukan suara seperti ini. Dulu itu meriah banget, jebung sampai 5 menit loh Pak Sakor. Kok ya kuat loh, jebung ora ya cepet banget jebung. Pot loro apa ya jebung. Kok iso iki teknik mandi ngene iki mah aku ora ngerti ya carane gitu. Tenan kok iso ya. Ya lanang ana wedok ya ana. Ta wedok ya ana jangan mbiyen saiki wis ilang ta. Saiki potake ana le mandi nggo keran kuwi dadi ora ketahuan ngono ya. Keran kan ora iso cebung. Semarake gawe ngene cebung. Ya bener suarane ngono ki. Kok mbiyen kok ya ora di reko-reko ngerekam suarane. Guyang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu makruh apalagi kalau ini ya pas musim kemarau gitu ya, kita lebih hati-hati menggunakan air. Ya, orang Gunung Kidul zaman dulu lebih tahu menggunakan air dengan irit, karena dulu belum sebanyak sekarang airnya. Babu fadli sholatil maktubati, bab tentang keutamaan sholat 5 waktu. Qala Allah Ta'ala berfirman,
Inna sholata, sungguh salat itu kanat alal mu'minina kitaban, diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, ay mafrudon. Kitaban di sini maksudnya diwajibkan, mauqutan ay muqaddaron waktuha fala tu'akhiru. Maksudnya diwajibkan yang waktunya tertentu, apa yang di muqaddaron, yang dipastikan waktunya. Jadi maka tidak boleh diakhirkan, tidak boleh salat zuhur misalnya tidak di waktu zuhur. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabah, sungguh salat itu bagi orang beriman itu diwajibkan dengan waktu-waktu tertentu, berarti cara mengartikannya begitu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, Allah Ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Wahai orang-orang beriman, janganlah sampai membuat lalai kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Mengingat Allah di sini ay sholawatil khamsi. Maksudnya mengingat Allah di sini itu maksudnya sholat 5 waktu. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai melalaikan kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari melaksanakan sholat 5 waktu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal itu, maksudnya hartanya atau keluarganya membuat dia lalai dari sholat, maka orang itu berarti orang yang merugi. Wa akhraja al-Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, Imam Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, awwalu ma aftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu. Yang pertama-tama oleh Allah itu diwajibkan kepada umatku, yaitu sholat. Wa awal sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatu. Dan yang pertama-tama dinaikkan, dilaporkan dari perbuatan atau amal umatku itu adalah sholat 5 waktu. Karena kena dihilang ya. Diangkat ini maksudnya dihilang ya. Ya gitu ada gini. Wa awwalu ma yarfa'u min amali ma'as-salawatul khamsu. Dan yang pertama kali dihilangkan dari perbuatan umatku adalah sholat 5 waktu. Mungkin orang masih puasa, mungkin masih haji, tapi sudah tidak sholat. Wa awal ma yus'aluna min amalihim as-salawatul khamsu. Dan yang pertama kali ditanyakan dari umatku nanti adalah mengenai sholat 5 waktu. Wa kana dayanga syai'an minha, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala unduru hal tajiduna li'abdi nafilatan min sholatin yatimuna biha ma naqasa minal faridah. Kalau siapa yang menyia-nyiakan sholat, kadang sholat kadang enggak, maka kelak Allah akan menyuruh malaikat untuk memeriksa
Coba perhatikan apakah kalian menemukan catatan rekaman dari hambaku ini, apakah dia suka melaksanakan sholat sunat yang bisa menyempurnakan kekurangannya sholat 5 waktu. Maka sholat sunat itu salah satu gunanya adalah menyempurnakan sholat 5 waktu. Wangduru fi siyami ngabdi syahri Ramadan. Engkana dayang syai'an minhu fangduru hal tajiduna li ngabdi nafilatan min siyamin tutimmu nabiha ma naqasa minas siyam. Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk memeriksa puasanya, puasa Ramadannya seseorang. Kalau puasanya Ramadan itu tidak bagus, kadang puasa kadang tidak, maka Allah memerintahkan berfirman, coba periksa apakah kalian temukan catatan hambaku ini melaksanakan puasa sunat, sehingga puasa sunat itu bisa menyempurnakan kekurangan dari puasa wajib, puasa Ramadan. Wangduru fi zakati ngabdi fa ingkana dayang syai'an minha wangduru hal tajiduna li abdi nafilatan min sodaqatin tutimmu nabiha ma naqasa minaz zakat. Kemudian Allah juga berfirman, coba sekarang periksa zakat hambaku ini. Kalau ternyata zakatnya itu disia-siakan, maksudnya kadang zakat kadang enggak, Allah memerintahkan, coba perhatikan apakah hambaku ini melaksanakan zakat sunat, yaitu sedekah yang bisa menyempurnakan zakat wajib. Kalau sudah sedekah itu, kalau sedekahnya sudah lebih dari zakat, itu zakatnya sudah tidak wajib. Fa yakhadu dzalika 'alal faraidillahi. Maka sedekah itu diambil sebagai pengganti pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan Allah dalam hal zakat. Dzalika bi rahmatillah wa adlihi. Yang demikian itu karena rahmat Allah dan maha adilnya Allah. Wa in wajada fadlan mudinga fi mizani. Kalau ternyata ada kelebihan dalam melaksanakan kewajiban, ya pahalanya ditambahkan di timbangan amal. Wa qila lahu udkhulil jannah masruran. Kemudian dikatakan, masuklah ke surga dengan gembira. Wa illam yujad lahu syai'un min dzalika umirat bihi az-zabaniyatu ta'khudhuhu biyadihi wa rijlaihi summa yuqdafu bihi finnar. Tapi sebaliknya, kalau tidak ditemukan yang demikian, wajiban-wajiban tidak dilaksanakan, sunat-sunat tidak ada yang dilaksanakan juga, berarti tidak melaksanakan, maka orang itu akan diambil oleh malaikat Zabaniyah, tangan dan kakinya dipegang, kemudian dilempar ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Wa Muslimun ngan Jabirin. Imam Muslim melihatkan dari sahabat Jabir, masalus salawatil khamsi kama salinahrin jarin ngadbin ngala babi ahadikum. Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti misalnya ada sungai yang mengalir di depan pintu salah seorang di antara kalian. Depan pintu, depan rumah ada sungai yang mengalir. Yaqtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin. Kemudian orang itu setiap hari mandi 5 kali di sungai yang mengalir itu. Fama yabqi dzalika minad danas. Maka tentu saja kotoran orang itu yang menempel di tubuhnya tidak ada lagi bersih
Sehari mandi 5 kali bersih. Wa Ahmadungan Abi Darin, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min zamanis sitai. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar di zaman pada waktu kemarau. Wal waraku yatahafatu. Daun-daun pada waktu itu berguguran. Pak Khoda nah ini. Dan Rasulullah mengambil 2 ranting min sajaratin dari pohon. Ola, janganlah dalika yatahafatu. Nah, ketika ranting itu diambil Rasulullah, ya daunnya gugur semua. Qala, Abu Dar melanjutkan cerita. Qala, ya Abu Dar. Rasulullah bertanya, wahai Abu Dar. Qultu labbaika ya Rasulullah. Abu Dar menjawab, labbaik ya wahai Rasulullah. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, innal abdal muslimah la yusalli as-salata yuridu biha wajhallahi fatahafata anhu dunubuhu kama tahafata hadal waraku an hadis sajarah. Sungguh seseorang yang Islam itu ketika dia sholat, melaksanakan sholat, dan sholatnya itu untuk mencari ridha Allah, karena wajah Allah, karena mencari ridha Allah, melaksanakan perintah Allah, maka dosa-dosanya pun rontok sebagaimana rontoknya daun-daun ini dari pohon ini. At-Tabarani wal Baihaqi ngan Abi Umar. Imam Tabarani dan Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abi Umar. Anal abda idza qama yusalli utiya bidunubi kulliya fa wadangat ala ra'si wa ngatiqaihi. Wa qala maraka au sajada tasaqatat nganhu dunubu. Seseorang itu ketika dia berdiri sholat, maka dosa-dosanya itu ditaruh di atas kepalanya dan di atas kedua pundaknya. Nah, ketika dia ruku atau sujud, maka dosa-dosanya itu pun rontok, jatuh dari orang itu, maksudnya bersih dosanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lam. Rasulullah bertanya, wahai Abu Dar,